Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah diangkat dari kisah nyata berjudul The Miracle of Worker. Film ini menceritakan perjuangan seorang pengajar berjuang memperkenalkan bahasa juga dunia pada seorang anak tunanetra, tunarungu, dan tunawicara. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak video berikut ini. Tapi sebelum itu, please klik tombol like, comment, and subscribe terlebih dahulu. Film ini berkisah tentang seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang bernama Helen Keller yang diperankan oleh Haley Kate Eisenberg. Keller menderita tunarungu, tunanetra, juga tunawicara. Ia merupakan seorang anak yang temperamental dan mudah marah jika apa yang ia mau tidak terlaksana. Ayahnya bernama Arthur Keller, ibunya Kathy Keller. Ia juga mempunyai kakak tiri bernama James dan seorang adik bayi. Dari keterbatasan yang dimiliki Helen, ayahnya hampir memutuskan untuk membawa Helen ke rumah sakit jiwa. Tetapi bibinya, Evelyn, memutuskan untuk Arthur menghubungi Dr. Kizom di Baltimore guna meminta dikirimkan pengasuh sekaligus pengajar untuk Helen. Tanpa pikir panjang, Dr. Kizom mengirimkan seorang wanita bernama Anna Sullivan. Wanita ini nantinya akan menjadi pengasuh sekaligus pengajar Helen Keller. Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang Anna Sullivan menghilangkan dunia keheningan dan kegelapannya. Berawal dari kedatangan Anna Sullivan ke rumah keluarga Keller, diawali dengan pendekatan Nyonya Sullivan terhadap Helen di sebuah ruang makan. Seperti biasa, Helen makan bersama keluarga, dan juga Nyonya Anna Sullivan di situ. Ketika keluarga Keller sedang makan bersama, seperti biasanya, Helen mengambil makanan dari piring-piring anggota keluarganya dengan tangannya, kemudian memakannya. Nyonya Sullivan tidak mau jika Helen melakukan hal ini secara terus-menerus. Akhirnya, ia meminta agar seluruh anggota keluarga Keller meninggalkannya bersama Helen di ruang makan. Nyonya Sullivan melatih Helen di ruang makan selama beberapa waktu. Proses pelatihan ini tidak mudah, karena Nyonya Sullivan memerlukan usaha keras dalam melatih Helen. Bahkan, proses pelatihan ini menyebabkan keadaan di ruang makan menjadi berantakan. Namun usahanya berhasil. Akhirnya, Helen berhasil makan di piring sendiri, bahkan menggunakan sendok dan garpu. Kemajuan ini ternyata tidak memberikan respon positif dari keluarga Keller. Keluarga Keller merasa tidak senang dengan cara Nyonya Sullivan melatih Helen. Keluarga Helen merasa anaknya kelihatan tertekan. Namun, Nyonya Sullivan tetap tidak gentar walau keluarga Keller hampir memecatnya. Nyonya Sullivan bersikeras untuk mengasuh dan mengajar Helen serta memberikan pemahaman kepada keluarga Keller bahwa Helen sangat membutuhkannya. Selain itu, Nyonya Sullivan juga menjelaskan bahwa meskipun Helen mempunyai keterbatasan indera, di lain sisi, ia mempunyai kecerdasan yang sangat tinggi. Setelah melalui beberapa diskusi, akhirnya keluarga Keller menyetujui niat Nyonya Sullivan untuk mengasuh serta mengajar Helen dengan caranya sendiri. Nyonya Sullivan meminta agar ia mendapatkan ruang terpisah dengan Helen dari keluarga Keller. Ketika Nyonya Anna Sullivan sedang berjalan-jalan, ia menemukan sebuah gudang. Yang ia pikir itu
cocok untuk dirinya dan Helen untuk tinggal beberapa waktu di sana. Sebuah gudang yang letaknya masih berdekatan dengan lokasi rumah Helen akhirnya dijadikan tempat tinggal sementara untuk Nyonya Sullivan dan Helen. Sebelum Helen diajak masuk ke dalam rumah yang akan dijadikan sebagai tempat tinggalnya bersama Nyonya Sullivan, ia diajak berkeliling menggunakan kereta selama berjam-jam agar Helen merasa kalau tempat tersebut berada jauh dari rumahnya. Pada awalnya, Helen sempat merasa takut dan terganggu. Namun akhirnya, Nyonya Sullivan berhasil mendekati dan bahkan kini ia menjadi akrab dengan Helen. Ia mengajarkan Helen tentang kata-kata benda yang ada di sekitarnya dengan menggunakan sandi tangan. Tujuan Anne adalah untuk tidak hanya mengajarkan Helen untuk berperilaku, tetapi untuk menerobos padanya dengan karunia komunikasi, menggunakan bahasa isyarat dan menandatangani surat-surat untuk mengeja kata-kata dalam keterbukaan diri Helen. Anne membuat langkah besar untuk memperbaiki perilaku Helen. Dengan cepat, Helen mampu menggunakan sandi tangan yang diajarkan oleh Nyonya Sullivan. Akan tetapi, Helen belum bisa menanamkan konsep tentang makna dari kata tersebut sampai pada hari terakhir untuk waktu yang diberikan oleh keluarga Keller, yaitu 2 minggu. Kemudian, Nyonya Sullivan meminta tambahan waktu kepada keluarga Keller dalam mengasuh serta mengajari Helen. Keluarga Keller enggan memberikan tambahan waktu tersebut. Karena berakhirnya waktu yang diberikan kepada Nyonya Sullivan, Helen pun kembali dibawa pulang ke rumah oleh keluarga Keller. Hingga tiba waktu makan bersama keluarga Keller, Helen kembali makan dengan cara yang ia gunakan sebelumnya, yaitu memakan makanan dari piring-piring anggota keluarga yang makan. Hal ini membuat Nyonya Sullivan kembali bersikeras untuk meminta waktu tambahan dalam mengajar Helen agar apa yang telah diajarkannya kepada Helen tidak hilang begitu saja. Di lain pihak, keluarga Keller tetap tidak mau memberikan waktu tambahan untuk Nyonya Sullivan. Nyonya Sullivan mengajak Helen keluar untuk mengisi kendi airnya yang tumpah saat mengamuk di sumur pompa dan terobosan yang ditunggu-tunggu dibuat. Meskipun awalnya keluarga Keller tidak merelakan, namun akhirnya keluarga tersebut merelakannya. Selang beberapa waktu, dengan sumur pompa dan air tersebut, akhirnya Helen mampu memahami apa yang selama ini diajarkan oleh Nyonya Sullivan kepadanya. Kata pertama yang dipahami Helen adalah air. Helen membuat sambungan bahwa kata-kata Anne telah diajarkan dalam ejaan telapak tangannya pada kenyataannya representasi komunikatif dari hal-hal di dunia fisik di sekelilingnya. Dengan hubungan ini, pintu untuk komunikasi dibuka untuk Helen, dan sekarang dia dapat bertahan dan berkembang dalam dunia melalui mata dan telinga orang lain. Dari kisah tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang belajar dari sebuah pengalaman, di mana dari pengalaman-pengalaman itu akan mengubah sistem saraf dan proses perubahan itu sendiri menjadi suatu dasar neurologis bagi representasi pengetahuan.